Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi ketiga, yaitu tahapan pada persidangan, yaitu tahapan eksekusi. Seperti kita ketahui, menurut Abdul Qadir Muhammad, eksekusi dapat kita artikan sebagai pelaksanaan secara resmi putusan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Pertanyaannya, mengapa harus ada eksekusi? Karena akhir dari pemeriksaan perkara ialah putusan. Namun dengan putusan tersebut persoalan belum berakhir. Setelah adanya putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Itu sebagai akibat dari putusan. Suatu putusan tidak berarti ketika tidak dapat dilaksanakan, maka putusannya hanyalah hal-hal biasa. Olehnya, maka putusan hukum mengandung kekuatan eksekutorial atau akibatnya atau pelaksanaannya, maka disebut eksekusi. Kekuatan eksekutorial ini atau eksekusi ini memiliki arti kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh negara, karena hukum itu bersifat memaksa. Selanjutnya yaitu mengapa harus ada eksekusi? Maka sudah jelas karena ada tujuannya. Tujuan dari eksekusi adalah ketika akhir dari pemeriksaan perkara ialah putusan. Namun dengan putusan berakhir putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan suatu putusan tidak berarti ketika tidak dilaksanakan tadi. Maka dari itu eksekusi itu untuk sebagai pertanggungjawaban dari orang-orang yang berperkara sebagai hukuman atau sebagai hukuman itu tadi terhadap putusan yang dilakukan oleh pengadilan. Dasar hukum eksekusi adalah pertama dalam BRG dan HIR, kemudian dalam RV, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan yang lain diatur dalam ketentuan lain seperti peraturan Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung. Selanjutnya asal-asal eksekusi. Yang pertama yaitu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tidak dapat dijalankan secara sukarela. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatior. Keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Kelima, jalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika terdapat lagi upaya hukum atasnya dalam pengertian putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang positif. Eksekusi itu mencakup pertama putusan first take yang tidak dimohonkan verzet atau putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding. Dua, putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi, maka putusan itu akan mengandung eksekusi. Kemudian ada putusan kasasi, kemudian putusan perdamaian, kemudian ada putusan yang itu adalah peninjauan kembali. Maka ketika itu sudah diputuskan atau sudah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum, maka eksekusi harus dijalankan apapun yang hasil dari persidangan. Terakhir, untuk menjalankan isi putusan itu ada dua cara untuk menjalankan. Pertama adalah secara sukarela dan kedua secara paksa. Eksekusi menjadi pilihan ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Pihak yang menang mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar putusan dapat dilaksanakan. Ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk ditegur untuk mematuhi isi supaya segera dalam jangka waktu dan hari sejak teguran itu. Kemudian selanjutnya ada proses eksekusi. Pertama ada proses itu ada pemohon, pemanggilan, perintah mengenai eksekusi. Siapa yang memimpin eksekusi? Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan. Tata caranya adalah perintah eksekusi oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan. Kedua, pelaksana ialah panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ketua pengadilan memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembebanan sita eksekusi atau eksekutif belsak. Keempat, penjabat yang melakukan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Tentang eksekutorial beslak, agar terjadi penyitaan terhadap barang tidak tetap benda bergerak dan barang tetap jika tidak cukup. Penyitaan sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh. Biaya eksekutorial beslak otomatis sebagai lanjutan. Juga dari konservator beslak sita jaminan, proses lanjutan ialah penjualan lelang atas barang-barang yang telah disita. Dalam hukum acara perdata, maka benda
yang biasanya dipersengketakan dan akan menjadi jaminan sebagai eksekutorial. Jenis-jenis eksekusi yaitu ada eksekusi membayar sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi real. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.